5 wanita psikopat paling sadis di dunia. Hai viewers, jumpa lagi bersama Lexermania. Dalam kehidupan ini, tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal akan menghampiri kita. Tuhan telah menentukan waktu pasti kematian itu akan datang. Karena setiap yang bernyawa pasti akan mati dengan caranya masing-masing. Salah satunya karena kecelakaan ataupun pembunuhan sadis. Inilah 5 wanita psikopat paling sadis di dunia. 1. Nanny Doss. Nenek kelahiran Alabama ini adalah pembunuh berantai yang bahkan dengan senang hati membantai seluruh ahli keluarganya sendiri. Korban-korbannya dimulai dari keempat suaminya, ibunya, ibu tirinya, kedua saudara perempuannya, kedua anaknya, cucunya, dan keponakannya sendiri. Untungnya nenek tua ini berhasil ditangkap setelah ketahuan membunuh suaminya yang terakhir. Akan tetapi saat ditanya apa motif pembunuhan suaminya itu, dia hanya menjawab dengan gamblang bahwa dia bosan dengan pernikahannya dan dia ingin mencari suami ideal seperti yang ada di dalam majalah True Romance. Dua. Elizabeth Bathory. Elizabeth adalah seorang bangsawan dari kerajaan Hungaria dan dia juga dikenal sebagai pembunuh wanita yang paling sadis, di mana dia telah membunuh dan menyiksa 650 orang. Biasanya dia melakukan siksaan tersebut kepada pelayannya sendiri, dan apabila dia merasa belum cukup, dia akan menculik beberapa gadis di desa sekitar tempat tinggalnya. Metode penyiksaan yang dia lakukan mulai dari menyiram air saat musim dingin dan membiarkan korbannya mati kedinginan di luar, atau melumurkan madu ke tubuh seorang gadis dan mengikatnya di luar agar lebah dan serangga-serangga menggerogoti badannya, hingga menjahit mulut korbannya dan membacoki tubuhnya dengan benda tajam. 3. Jane Toppan. Jane Toppan atau yang biasa disebut Jolly Jane adalah pembunuh berantai dari Amerika yang mengaku telah membunuh sebanyak 33 orang pada tahun 1885 saat Jane bekerja sebagai suster di sebuah rumah sakit Kenwis. Di sana dia menggunakan pasiennya sebagai kelinci percobaan dalam menggunakan morfin dan atrofen. Kemudian dia melihat hal apa yang akan terjadi kepada pasiennya tersebut. Saat Jane ditanyai sesudah penangkapannya, dia menjawab bahwa dia mendapatkan kepuasan berada di dekat pasiennya yang sedang sekarat menuju kematiannya. 4. Leonarda Cianciulli. Semua ibu pasti menyayangi anaknya, tapi bagaimana jika rasa sayang itu menjadi terlalu berlebihan? Leonarda merupakan seorang ibu dari 4 orang anak dari pernikahannya dengan Raphael. Sebenarnya Leonarda sudah pernah hamil sebanyak 17 kali, namun 3 anaknya meninggal karena keguguran, dan 10 anaknya lagi meninggal saat ia masih belia. Karena itulah dia sangat protektif kepada 4 anaknya yang masih hidup. Lalu pada tahun 1939, saat ia mengetahui bahwa anak tertuanya akan bergabung dengan tentara Italia sebagai persiapan Perang Dunia Kedua, lalu Leonarda mengambil kesimpulan untuk memastikan keselamatan anaknya, maka dibutuhkanlah tumbal manusia. Dan dari itu, dia telah membunuh 3 orang. Sebagian dari tubuh korbannya ia masak, dan juga membuat kue dari potongan tubuh korbannya tersebut. 5. Nasra Youssef Mohammed Al-Enizi. Membina sebuah rumah tangga tidaklah semudah seperti yang dibayangkan. Apalagi jika sampai terjadi perceraian, maka sebaiknya selesaikanlah dengan cara yang baik. Pada tanggal 15 Agustus 2009, Nasra Youssef yang berasal dari Kuwait ini melakukan pembakaran di acara pernikahan mantan suaminya. Upacara yang sebelumnya dihiasi dengan senyum dan kebahagiaan seketika berubah menjadi pemandangan seperti neraka,
dan juga telah merenggut 58 nyawa dan melukai lebih dari 90 orang. Dalam kebakaran ini, ada beberapa orang mengklaim bahwa temperatur dalam kemah pernikahan itu melebihi 500 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, titik leleh aluminium adalah 660 derajat Celcius. Jadi, apa kalian bisa membayangkan betapa panasnya kebakaran di waktu itu? Nah, itulah kelima wanita psikopat paling sadis di dunia versi Lexermania. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan komen. Yuk ramai-ramai kita dukung channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat buat kita semua.